Kosonu. Alam Ratio. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor misteri yang berjudul Kiskindha Puri keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan sebuah tur wisata horor tipu-tipu yang membawa anggotanya berkeliling tempat-tempat angker. Sampai suatu hari mereka mendatangi sebuah bangunan bekas stasiun radio yang sangat terkenal dengan keangkerannya. Dari situlah teror demi teror menghantui dan membunuh satu persatu anggota tur. Nah, mau tau nggak ada misteri apa dan plot twist apa di film ini? Langsung aja deh bemper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 89 diperlihatkan sebuah stasiun radio baru. Di malam yang sunyi ada seekor kumbang yang nyasar. Nah, di dalam para pekerja radio pun terlihat panik karena tiba-tiba listrik padam. Nggak cuman itu, terdengar suara gedombrangan dari segala penjuru gedung yang membuat bulu jempol mereka pun berdiri. Dengan bermodalkan sebuah lilin, mereka mencari sumber suara. Namun seketika salah satu dari mereka diseret oleh makhluk tak kasat mata. Tak lama setelah itu radio pun berputar yang mendengarkan suara yang seram. Tentu saja mereka pun ketakutan dan ingin segera pergi dari sana. Sayangnya mereka terjebak tanpa bisa berbuat apapun hingga mereka pun tewas mengenaskan. Anehnya tubuh mereka pun membentuk lambang swastika. Dan filmnya pun dimulai. Di masa kini kita diperlihatkan sebuah warung pedesaan. Di saat itu ada dua masinis yang melihat koran dan menemukan pamflet tur wisata horor. Mahesh yang gabut mengajak temannya si Jages untuk mengikuti tur horor itu. Di lain sisi kita diperlihatkan sebuah festival kuil. Di sana juga Ghost Walking Tour berkumpul untuk menjelajahi tempat angker. Tapi mereka itu pada kesel karena udah menunggu lama amat, ketua turnya juga belum datang-datang. Sumit dan Miti mencoba meminta para anggota tur untuk bersabar sebentar lagi. Namun ujuk-ujuk ada kawanan monyet yang menyerang festival itu. Karena hal itu jugalah semua orang lari kocar-kacir karena diserang kawanan monyet. Seketika muncullah jagoan kita yang bernama Raghav. Dia pun langsung mengusir monyet-monyet itu. Singkat cerita, Raghav berhasil menyelamatkan anak monyet sehingga kawanan monyet itu pun langsung pada pulang. Karena kekerenannya si Raghav yang menghalau kawanan monyet, kepala pendeta sangat berterima kasih ke Raghav dan memberikan sebuah gelang suci untuk pahlawan monyet itu. Nah, karena ketua turnya udah datang, ya udah Ghost Walking Tour pun langsung cus ke rumah angker. Di sebuah rumah kosong mereka pun menjelaskan kalau rumah itu dulu tempat pembantaian bangsawan Inggris dan banyak hantu-hantu penasaran yang masih berkeliaran. Menggunakan alat pelacak demit, Sumit mencoba mengikuti jejak hantu. Waduh, Mbak Kuntinya keluar. Mas Botak, jangan pegang-pegang, malah grepe-grepe. Nah, di saat itu Raghav menyuruh semua orang melihat kasur angker. Seketika tuh kasur pun keangkat. Bangkainya itu cuman akal-akalannya si Raghav CS. Ketika semua orang udah pada ketakutan, salah satu anggota tur yang sudah pernah ikut tur itu 2 kali protes. Kemarin kamu bilang tuh hantu di rumah ini tuh hantu rakyat jelata yang dibantai sama bangsawan Inggris. Lah sekarang kamu bilang itu hantu bangsawan Inggris yang dibantai. Yang bener yang mana, bos? Karena nggak mau ketahuan ngibulnya, Raghav bilang kalau di pertemuan pertama hantu udah memakan ingatannya si Kurap. Mbak Kuntinya keluar lagi. Keesokan harinya, Miti pun kebangun karena ada bola yang memecahkan kaca kamarnya. Anak-anak bocil pun meminta si Miti mengembalikan bola mereka. Tapi Miti nggak mau, karena ini sudah kesekian kalinya kaca itu pecah. Miti juga tambah senewan pas lihat rumah berantakan abis. Di balkon, Miti protes sama pacarnya si Raghav. Pagi-pagi ambok beresin rumah dulu, malah ngurusin tanaman. Pas lagi peluk-pelukan, dedek kecil Moksa meminta si Raghav membujuk Miti mengembalikan bolanya. Malah mesra-mesraan ini orang di depan anak kecil loh. Setelah mengembalikan tuh bola, mereka pun gendong-gendongan. Kayaknya bakalan kelon lagi deh. Oh enggak, ternyata langsung pindah ke tepi pantai. Nggak gempor apa itu ya, gendong sampai tepi pantai. Wis lah, joget deh mereka. Setelah puas joget-joget, GWT pun akan melakukan tur horor lagi. Si Kurap ikut lagi dong. Ini orang nggak ada kapok-kapoknya apa ya? Nah, karena udah pada bosen tur horornya di rumah itu mulu, banyak anggota yang pengen suasana baru. Vijay, bos GWT, menyuruh si Raghav nyari tempat baru buat tur.
Vijay juga nanya kenapa Raghav membawa anak kecil. Raghav dan Miti bilang kalau Moksa ini yatim piatu dan kakeknya lagi bekerja, jadi mereka mengajak si Moksa. Ya udah deh, intinya Vijay punya satu lokasi yang belum pernah mereka kunjungi, sebuah stasiun radio angker di desa Kiskindapuri. Tanpa sadar kalau tempat itu beneran angker, kita pun diperlihatkan flashback kalau stasiun radio itu sampai disegel oleh pendeta hebat karena hawa jahat di sana sangat pekat. Singkat cerita, rombongan GWT pun menuju gedung angker itu. Sesampainya di lokasi, Raghav yang biasanya nggak pernah merinding merasakan aura-aura apek di sana. Nggak pakai mikir, mereka pengen langsung masuk ke dalam. Tapi itu pintu disegel gembok segede gaban. Hal itu pun tidak menghalangi si Raghav yang langsung mencongkel tuh tembok. Pas membuka tuh gembok, seperti ada sosok yang terbang menghampiri mereka. Intinya sih, mereka menjelajah bangunan angker itu tanpa rasa takut. Seperti biasa, Raghav menceritakan kisah buatannya sendiri agar suasana semakin horor. Raghav juga mengizinkan para anggota untuk mengambil souvenir radio tua yang tergeletak di sana untuk dibawa pulang. Ketika Raghav ngutak-ngutak radio tua, seketika lampu pun kedap-kedip dewek. Setelah itu terdengar suara seram serak-serak banjir yang menyambut para GWT di gedung radio itu. Sosok itu juga tertawa dan bilang kalau semua orang yang datang ke sini akan mati. Jelas saja semua orang pun langsung pada takut dan pengen segera pergi. Tapi seketika terjadi ledakan. Raghav pun meminta semua orang untuk keluar, sedangkan dia ingin mengecek karena dia itu penasaran apakah sosok itu hantu beneran atau cuman orang iseng. Kambing, tikus, bikin kaget aja. Nah, pas mau membuka salah satu ruangan, terdengar teriakan dari luar. Rupanya mobil mereka itu udah terbakar hangus. Di saat itu juga pintu tiba-tiba tertutup dan lampu kedap-kedip dewek. Suara seram juga kembali ngasih tahu kemanapun mereka pergi, kematian akan mengikuti mereka. Pagi harinya, mobil gosong mereka pun dibawa ke desa. Sumit dan Miti bingung apakah kejadian semalam itu real atau enggak, karena selama ini mereka menjelajah rumah angker, nggak pernah sekalipun mereka ketemu sama hantu beneran. Nah, pas mendengar kalau semalam mereka baru aja pulang dari gedung radio Suvarna Maya, pelayan kecil yang bernama Babu langsung ketakutan. Seketika, mobil yang lagi dikrim langsung terjatuh. Babu pun bertanya apakah benar mereka itu dari Suvarna Maya. Kalau emang benar, mereka pasti akan mati dibunuh hantu radio. Babu pun menyarankan membakar semua baju mereka, mandi kembang 7 rupa, dan luluran pakai kunyit agar hantu Suvarna Maya tidak memburu mereka. Mendengar itu, Raghav dan yang lain pun malah nggak percaya karena hantu itu cuma mitos. Malam harinya, Mahesh dan Jigesh bekerja sebagai masinis. Di tengah rel di dalam hutan, ada lampu indikator merah yang menyala. Ya udah, mereka pun berhenti sejenak. Sayup-sayup terdengar suara yang seram yang menyelimuti hutan yang berkabut. Karena nggak tahu sampai kapan mereka berhenti di sana, Jigesh itu mau tidur sebentar dan menyuruh si Mahesh membangunkannya pas lampu menyala hijau. Tak lama berselang, radio yang mereka ambil di rumah hantu menyala dan menyiarkan siaran yang mengatakan kalau Mahesh dan Jigesh akan segera jadi hantu juga. Sontak Mahesh pun ketakutan. Kaget om. Entah dari mana ada nenek-nenek yang bilang, "Om lapar om, sedekahnya om udah seminggu gak makan McD, lapar om." Karena iba, Mahesh pun mau ngasih rantang makanannya. Di saat itu Jigesh terbangun dan langsung menutup jendela. Mahesh pun protes karena dia cuma pengen ngasih makan tuh nenek-nenek. Tapi Jigesh bilang, mana ada manusia yang bisa berdiri sejajar sama lokomotif. Dan bener aja, tuh nenek-nenek ternyata adalah mak lampir. Seketika mereka pun langsung tancap gas buat kabur. Keesokan harinya, Moksa pun datang ke rumahnya si Raghav dan si Miti. Pas dikasih coklat, Moksa memasukkan coklat itu ke dompet yang terlihat lusuh. Rupanya itu dompet yang Moksa pungut pas di stasiun radio angker. Gak lama kemudian terdengar suara telepon. Kurap ngabarin ke Raghav kalau Mahesh dan Jigesh ditemukan tewas. Kurap pun ketakutan karena ancaman hantu radio ternyata menjadi kenyataan. Nah, di TKP diperlihatkan tubuh dua masinis itu udah tercerai-berai dan membentuk lambang swastika. Siang harinya Raghav mendatangi TKP. Dia merasakan aura merinding ketika berada di sana. Apalagi tercium bau busuk yang sangat menyengat. Pas mengikuti sumber bau, dia melihat sebuah kubangan yang terbuka yang berisikan jasad manusia yang sudah terkubur sangat lama. Menyadari ada yang nggak beres, Raghav langsung mendatangi stasiun radio angker. Di sana, Raghav langsung membuka ruangan yang semalam nggak jadi dia buka. Raghav sempat mengambil sebuah senter tua dan mulai mencari petunjuk. Karena nggak menemukan petunjuk apapun, Raghav datang ke kantor administrasi untuk mengetahui ada kejadian apa yang menyebabkan tuh stasiun radio menjadi sarang demit. Nah, pas pulang ke rumah, Sumit dan Miti ngomel-ngomel karena Raghav itu nggak ada kabar seharian. Mereka itu panik karena Mahesh dan Jigesh yang tewas mengenaskan.
Ragav menyadari kalau jasad dua masinis itu membentuk simbol yang sama persis dengan kematian 36 tahun yang lalu, yaitu simbol swastika. Seketika radio angker kembali bersuara. Demit Maya pun bilang kalau target selanjutnya adalah Fada. Sontak Ragav langsung mencari tahu di mana Fada sekarang. Di lain sisi diperlihatkan sebuah proyek pembangunan gedung. Dikala itu terdengar suara keras dari lantai atas yang seharusnya tidak ada pekerja di sana. Pak Mandor meminta si Fada untuk mengecek. Fada yang gak mikir macam-macam langsung naik tanpa sadar kalau dia sudah diikuti oleh sosok mak lampir. Mak Sliwer lagi. Di saat yang bersamaan, Ragav pun datang ke sana untuk memperingatkan si Fada. Tapi semua telah terlambat. Fada melihat selendang merah yang berkibar dan hampir aja dia terjatuh ke bawah. Untung sih enggak. Tapi seketika muncullah sosok mak lampir serem yang mukul-mukulin palu godam ke kepalanya sendiri. Seketika itu juga Fada pun terjatuh dan tewas membentuk simbol swastika. Dari bawah, Ragav melihat sosok hantu Maya yang memandanginya. Karena udah melihat secara langsung, Ragav ingin mencari tahu gimana cara menghilangkan kutukan hantu radio itu. Di lain sisi, Babu pun dijampi-jampi sama emaknya. Jangan sampai anaknya itu terkena kutukan hantu radio. Babu pun berkata berkali-kali kalau dia itu nggak pernah ke bangunan angker. Dia cuma mendengar ada orang yang keluar dari sana. Namun seketika Ragav muncul, dia ingin meminta bantuan dan informasi dari warga lokal di sana. Awalnya sih tuh mama nggak mau menjelaskan karena takut kena kutukan. Tapi ya udahlah, kasihan juga si Ragav yang udah sampai mau mewek. Emak-emak pun bercerita, pas dia masih kecil di tahun 89, ada sekumpulan orang yang berniat membuat stasiun radio di kotanya. Penyiarnya bernama Fadati, suaranya sangat halus dan lembut, seolah-olah bisa menghanyutkan jiwa. Semua pun berjalan lancar sampai terjadi kejadian yang sangat mengerikan. Seluruh pekerja radio Safarnamaya tewas mengenaskan dibunuh. Polisi yang mencari pelaku nggak bisa menemukan bukti apapun. Sampai ada pendeta besar yang sadar kalau itu perbuatan roh penasaran. Karena hal itu jugalah tuh stasiun radio disegel dengan mantra. Selama bertahun-tahun tidak pernah terdengar teror dari hantu itu. Sampai ada orang goblok yang kemarin membuka segel demit. Emang ya tuh orang goblok banget ya? Siapa sih? Lah si Ragav dong yang goblok. Nah pas sampai di rumah, Ragav menemukan petunjuk kenapa Mahes, Jikes, dan Fada mati duluan. Urutan mati mereka sama persis dengan urutan masuk ke dalam gedung. Kalau emang itu benar, target selanjutnya si Kurap. Terus Ragav juga sadar, radio yang dibawa pulang sebagai souvenir juga merupakan radio terkutuk. Sumit dan Miti disuruh mencari keberadaan Kurap dan yang lain, beserta radio yang dibawa mereka. Tapi pas semua pada pergi, Ragav melihat rekaman video sekali lagi. Dan dia tuh baru ngeh kalau kakinya si Moksa masuk lebih dahulu sebelum Kurap masuk. Sontak aja, Ragav langsung pergi ke rumahnya si Moksa. Sialnya, di saat yang bersamaan, Moksa yang lagi bermain disatronin sama sosok serem. Bener aja, pas disatronin ke kamarnya, Moksa itu udah melayang. Moksa! Nggak mau Moksa mati di bun-bun demit bego, Ragav pun langsung ngambil tali dan terobos masuk. Dan dia pun berhasil menyelamatkan si Moksa yang lagi digantung-gantung kayak bacang anget. Anehnya setelah Ragav masuk, sosok demit Maya pun hilang entah kemana. Nggak lama kemudian, semua orang yang ikut tur kemarin dibawa Miti menuju gedung radio angker. Jelas saja mereka pada protes dan nggak mau ke sana. Tapi mereka nggak punya pilihan lain. Kalau enggak, tinggal menunggu waktu aja mereka akan tewas. Sesampainya di gedung radio, Ragav mengeluarkan bensin. Dia bermaksud membakar semua radio yang pernah mereka ambil sebelumnya. Seketika aura horor pun keluar. Ragav juga menantang hantu Safarnamaya. Kalau emang tuh hantu gentle, lawan Ragava aja. Jangan menyakiti orang yang gak bersalah, termasuk Moksa yang masih bocah. Ragava juga bilang kalau dia tuh tahu siapa jati diri Demit Maya sebenarnya. Tuh Demit bukan cewek, tapi cowok yang berpura-pura jadi cewek. Kenapa Ragava bisa tahu? Karena pas mengecek dompet yang diambil sama si Moksa, ada foto seorang cowok buruk rupa di sana. Dengan tantangan terbuka, Ragava menantang tuh Demit. Seketika keluarlah asap hijau dan hantu yang giginya gede-gede. Tuh Demit pun langsung ingin menyerang, tapi seketika hilang. Lelah intinya sih, Demit itu pun mengatakan karena Ragava sudah membuka jati dirinya dan menantangnya. Sekarang target utama tuh Demit adalah si Ragava. Dia berjanji akan membunuh si Ragav dengan cara yang paling kejam sebelum dia membunuh semua orang di sini. Setelah itu, Sumit dan Miti pun ngamuk-ngamuk kenapa Ragav malah menantang tuh Demit nggak ngotak. Tapi Ragava mengatakan inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan semua orang. Dia akan mencari tahu siapakah sosok Demit itu, siapa tahu tuh Demit bisa dikalahkan. Nggak lama berselang, Ragav dan Miti mendatangi inspektur yang 35 tahun yang lalu menangani kasus kematian radio Safarnamaya. Sampat nggak bisa melupakan kejadian di hari itu.
Dia itu sangat merinding pas ngeliat mayat-mayat yang mati dengan cara yang paling mengenaskan. Anehnya, pas membahas Suvarna Maya, seketika lampu kantor polisi pun langsung padam karena panel listrik jeblok. Karena gelap, Ragav mengambil senter kuno yang sempat dia ambil di gedung angker. Anehnya, kantor polisi itu pun langsung jadi horor. Pintu kebuka-buka dewek dan terdengar suara seram. Waduh, Ragav malah mental. Pas mau disatronin sama To The Meat, hantu itu pun malah ketakutan pas tersorot senter jadul. Ragav bingung kenapa To The Meat takut sama senter jadul itu. Nggak lama berselang, Sampat ngasih sebuah file tentang kejadian 35 tahun yang lalu. Habis dapat tuh file, mereka mendatangi rumah Vedati, penyiar radio yang tewas membunuh dirinya sendiri. Ragav pengen mencari informasi tentang si Vedati. Kambing, mak lampirnya keluar. Oh, om kirain mak lampir, ternyata maknya si Vedati yang kena gangguan jiwa semenjak putrinya meninggal. Nah, di kamarnya si Vedati, Ragav menemukan sebuah foto jadul. Salah satu orang di foto itu mirip banget sama Demit yang menyerang mereka. Bapaknya Vedati menyuruh si Ragav menemui guru putrinya yang bernama Busan Pharma. Mungkin dari Busan, Ragav bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Keesokan harinya, Ragav CS mendatangi Busan. Dia bertanya soal salah satu murid Busan yang mukanya paling ambiar. Ya udah, Busan pun cerita kalau tuh anak bernama Visara Putra. Busan menjelaskan kalau Visara itu merupakan anak yang malang. Dia itu lahir tepat pas gerhana bulan. Setelah dia dilahirkan, semua dukun bayi langsung kaget karena Visara lahir dengan buruk rupa. Dia itu udah punya gigi lengkap pas masih orok. Para dukun bayi pun menganggap kalau Visara mendapatkan kutukan gerhana bulan. Karena wujud dan perilaku Visara yang aneh, keluarganya pun jadi terkucilkan, sehingga mereka pun harus pindah ke pedalaman kampung Kikisdapuri. Walaupun wujudnya Visara itu nggak enak dilihat, tapi ibunya selalu menyayanginya. Berbeda dengan ayahnya yang selalu menyiksa si Visara karena buruk rupa. Setiap ayahnya memukuli si Visara, ibunya akan selalu membelanya. Intinya sih, setiap Visara merasa takut dan tertekan, ibunya akan selalu ada untuknya. Sampai suatu hari, bapaknya Visara mengamuk dan mendorong ibunya. Visara nggak masalah kalau dia yang dihina atau dipukul, tapi dia akan sangat marah ketika ibunya disakiti. Sontak, dia langsung menyerang ayahnya sendiri. Karena Visara selalu aja dimanja oleh ibunya dan tidak pernah melihat dunia luar, suatu hari pamannya Visara membawa Visara untuk bersekolah. Walaupun Visara itu buruk rupa, Busan menerima si Visara tanpa membeda-bedakan. Tak terasa, waktu pun berjalan dengan cepat. Visara menjadi remaja yang tetap aja buruk rupa sih. Sampai suatu hari, Radio Suvarna Maya mengadakan sayembara. Mereka mencari penyiar radio baru untuk radio mereka. Siapa saja boleh mengirimkan demo suara dan akan dinilai. Nah, di saat itu Vedati bilang ke teman-temannya kalau pemilik tuh radio adalah tunangannya. Kembali lagi ke Visara, dengan tergesa-gesa dia pulang ke rumah dan ngasih tahu ibunya kalau radio akan mengadakan audisi penyiar. Ibunya pun meminta Visara untuk ikut audisi itu. Walaupun mulut Visara itu gigi semua, tapi suaranya itu indah. Pasti Visara bisa menjadi penyiar radio yang handal. Karena permintaan ibunya, Visara pun mengikuti audisi itu. Singkat cerita, penilaian pun dilakukan. Pas pengumuman siapa yang akan menjadi penyiar radio baru Suvarna Maya, semua orang pun harap-harap cemas. Dan seperti yang sudah kita prediksi, suara yang memenangkan audisi itu adalah suara dari si Visara Putra. Sontak, semua orang pun langsung mengeluh-elukan Visara yang berhasil menjadi penyiar radio. Tentu aja yang paling bangga adalah ibunya. Tapi kebahagiaan itu tidak berjalan lama. Keesokan harinya, Visara kaget karena foto Vedati udah terpampang sebagai pemilik suara syahdu yang akan menjadi penyiar radio Suara Maya. Melihat ibunya yang sedih, Visara pun amat marah. Busan sempat menenangkan si Visara, tapi emosinya sudah meluap-luap karena ibu yang sudah sangat bangga berubah menjadi kesedihan. Itulah terakhir kalinya Busan melihat si Visara. Konon katanya Visara dibunuh dengan brutal dan mayatnya dikubur di suatu tempat tanpa ada orang yang tahu. Setelah mendengar cerita mengenai si Visara, Miti dan Sumit merasa iba. Dia itu jadi hantu penasaran karena seluruh hidupnya sangat ambiar. Pas dia bisa membuat ibunya jadi bangga, semua malah diambil darinya. Pas lagi ngasihanin si Visara, mobil mereka malah nabrak Kire. Tapi pas dicek, tuh Kire nggak kegores sama sekali. Dan baru deh mereka sadar pas melihat kuburan dengan foto Busan yang ternyata sudah meninggal dari tahun 2007. Lanjut, tadi yang ngobrol sama mereka itu siapa, Cok? Ragav pun langsung ngeh kalau Busan yang tadi cerita itu adalah Visara sendiri yang menyamar jadi Busan. Seketika terdengar suara Visara yang tertawa di kuburan itu. Sialnya, pas mau kabur, Miti tersandung dan menyebabkan senter kuno yang ditakutin sama si Visara hancur. Habis itu, sosok Visara pun keluar. Dengan kekuatannya, dia mengangkat batu nisan. Sontak aja, 3 sekawan pun langsung pengen kabur.
Bangke, ini film bikin om kaget mulu. Di radio, Visara bilang, burung kecil tidak akan pernah bisa kabur dari pemburu. Dan seketika mobil mereka pun ditabrak truk. Kita pun diperlihatkan kilas balik kejadian pas si Raghav masih kecil. Dulu dia dan bapaknya ditabrak truk yang menyebabkan ayahnya si Raghav itu meninggal dunia. Scene kemudian memperlihatkan si Raghav yang menunggu si Miti di rumah sakit. Raghav berjanji akan menemukan cara untuk menghancurkan hantu Visara agar Miti tidak terluka lagi. Di luar, Sumit pun protes ke Raghav. Semenjak mereka datang ke gedung radio itu, nggak pernah sehari pun mereka lolos dari bahaya. Gara-gara omongannya si Sumit, Raghav jadi menyadari sesuatu. Kejadian 36 tahun yang lalu ada gap 12 hari setelah kematian Vedati dan pembantaian pekerja radio. Pasti di gap 12 hari itu terjadi sesuatu dan Raghav harus tahu hal itu biar bisa mengalahkan hantu Visara. Ngehenya di dalam hantu Visara malah nyatronin si Miti. Habis itu Miti pun udah kebuntel kayak mumi. Visara heran kenapa setiap kali dia ingin membunuh si Raghav pasti selalu aja gagal. Ada sesuatu yang membuat semua aksi pembunuhannya itu menjadi gagal dan Raghav bisa selalu lolos dari kematian. Nah, masih inget nggak pas Raghav dikasih gelang suci sama pendeta karena berhasil mengusir kawanan monyet? Gelang itulah yang menjaga si Raghav selama ini. Karena hal itu jugalah Visara merasuki tubuhnya si Miti, karena Raghav nggak mungkin menyakiti si Miti. Ketika Raghav kembali ke dalam, tubuh Miti sudah hilang entah kemana. Nah, di sebuah ruangan, Raghav melihat siluet tubuhnya si Miti. Pas ingin menghampiri, tubuhnya si Miti udah hilang. Nongkrong di atas dong, santuy amat ya ini demit. Tapi pas berbalik badan, sosok Miti udah nempel di tembok. Seketika itu juga Miti yang dirasuki demit langsung menyerang si Raghav. Karena nggak mungkin menyakiti pacarnya, Raghav langsung mengambil suntikan bius dan membius tubuhnya si Miti. Setelah itu, Raghav bertanya beberapa lama efek obat bius itu bekerja. Dokter berkata efeknya paling lama 8 jam. Dokter nggak bisa memberikan suntikan bius lagi karena akan membahayakan nyawanya si Miti. Di 8 jam waktu itulah Raghav harus bisa menemukan cara mengeluarkan sosok Visara dari tubuhnya si Miti. Pas lagi bingung-bingungnya, Raghav ngeliat tabung oksigen. Dia itu keinget di gedung radio dia sempat ngeliat banyak tabung gas beracun di sana. Singkat cerita, dengan bantuan Vijay, Raghav bisa tahu tabung gas itu produksi pabrik yang dimiliki oleh orang yang bernama Surender. Nggak mau membuang waktu, Raghav mendatangi pabrik gas Surender. Tapi pas ditanyain ke pekerja di sana, semua orang pada nyuekin si Raghav. Karena jengkel dicuekin mulu, Raghav langsung mukul tabung gas yang membuat Surender akhirnya keluar. Raghav pun langsung nanya soal kejadian 36 tahun yang lalu di gedung radio. Mendengar itu, Surender pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang si Raghav. Ya udah deh, mereka pun gelut. Tapi mereka semua nggak cukup hebat untuk mengalahkan si Raghav yang peran utama. Alhasil, Surender pun dibekap dan disuruh ngaku ada kejadian apa 35 tahun yang lalu. Karena punya musuh yang sama, Surender pun menceritakan kalau dulu adiknya yang bernama Vali berniat membuat stasiun radio di kota Keskidapuri. Kenapa Vali membuat radio di kota terpencil seperti itu? Karena Vali punya tunangan yang bernama Vedati yang tinggal di sana. Semua pun berjalan lancar sampai ada sosok buruk rupa yang menghancurkan segalanya, yaitu Visara. Visara itu ternyata menyukai si Vedati yang cantik banget. Raghav pun bertanya kenapa Vali dan Vedati mengaku-ngaku kalau suara indah Visara sebagai suaranya si Vedati. Setoju, aku belum selesai cerita, mau denger apa enggak nih ya? Surender pun menceritakan fakta yang sebenarnya. Sejak awal, yang memenangkan audisi radio itu emang si Vedati. Di luar Vedati itu tunangannya si Vali. Visara itu orangnya halu, dia ngira suaranya itu indah, padahal suaranya itu kayak VCD bajakan yang udah baret-baret, kemeresek parah dah. Visara yang halu marah dan mendatangi gedung radio Suara Maya. Dia protes, kenapa bukan dia yang menang tuh audisi. Visara menganggap kalau Vedati itu cuma menang cantik, makanya dia bisa menang audisi. Seketika Visara langsung melucuti bajunya si Vedati. Dengan menggunakan bajunya si Vedati, Visara masuk untuk rekaman. Sontak aja, Vali dan yang lain pun heran, ini makhluk apaan ya tiba-tiba masuk. Visara pun memaksa dialah penyiar radio yang baru karena dia sudah berdandan layaknya si Vedati. Jelas saja Visara langsung diserang, tapi ini makhluk kuat yang gak ketulungan. Butuh 5 orang untuk menangkap si Visara. Di lain sisi, Vedati yang dilucuti pakaiannya berlari di jalan tanpa busana.
Karena malu, Vedati pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Karena hal itu jugalah, Vali pun merasa amat marah. Dia nggak akan puas kalau cuma membunuh si Visara. Vali pun meminta gas beracun dari Surender untuk menyiksa Visara detik demi detik. Sampai 12 hari kemudian, Visara pun tewas mengenaskan karena keracunan gas beracun. Setelah Visara mati, tubuhnya pun dikubur di sebelah rel nggak jauh dari sana. Namun sehari setelah kematian Visara, Vali dan teman-temannya pun tewas dibunuh sama hantu Visara. Plot twist nggak tuh? Raghav ini pun masih heran. Dia menganggap mungkin Visara itu melakukan itu semua karena dia ingin menyenangkan ibunya yang punya harapan besar ke Visaran. Ibu apaan, Cok? Ibunya Visara itu udah mati pas ngelahirin si Visara. Bangke, plot twist lagi, Cok. Dari bayi, Visara itu hanya tinggal bersama ayahnya yang sering menyiksanya. Sampai suatu hari, Visara yang kangen sosok ibunya membuka-buka koper mendiang ibunya dan menemukan sebuah cermin. Di cermin itu, Visara berhalusinasi, seolah-olah cermin itu menunjukkan sosok ibunya yang telah mati. Jadi selama ini, sosok ibunya Visara yang selalu menyayangi dan membela si Visara cumanlah halusinasinya si Visara doang. Sampai di titik bapaknya itu udah gak kuat lagi sama kelakuan anak monster ini. Visara yang menganggap kalau ibunya disakiti langsung membunuh ayahnya sendiri. Itulah fakta yang sebenarnya terjadi. Surender pun ngasih tahu kalau Raghav ingin terbebas dari kutukan demit Visara, lebih baik Raghav mendatangi pendeta hebat yang dulu menyegel gedung radio yang bernama Vihari. Nggak mau membuang waktu, Raghav langsung mendatangi kuilnya si Vihari. Di sana Vihari emang terkenal sebagai pendeta yang sering mengusir roh-roh jahat. Ketika melihat si Raghav, Vihari langsung sadar kalau sosok jahat Visara sudah terbebaskan. Vihari juga menyuruh si Raghav menaruh tangannya di sebuah biji. Setelah itu, Vihari ngasih tahu kalau hantu Visara ingin membalas dendam karena Raghav dan yang lain telah membunuh ibunya. Maksudnya gimana, bos? Jelasin dong. Aslinya sih ya, roh Visara itu nggak pernah tersegel di dalam gedung. Selama bertahun-tahun, dia ingin masuk ke dalam gedung untuk mengambil ibunya alias cermin demit. Tapi hal itu percuma dan nggak bisa. Sampai di titik, Raghav membuka segel yang Vihari buat. Namun sialnya, pas GWT masuk, Miti nggak sengaja memungut cermin ibunya si Visara. Karena takut ada kelabang, dia membanting tuh cermin, yang diikutin sama semua orang yang injek-injek tuh cermin sampai hancur. Ketika tahu ibunya telah dibunuh oleh orang-orang ini, Visara pun marah dan berniat membalas dendam. Plot twist lagi nggak tuh? Adalah intinya sih, Vihari pun ngasih tahu jalan satu-satunya mengalahkan roh jahat Visara yaitu dengan cara Triveda. Raghav harus mengumpulkan 3 benda yang melambangkan hasrat, aksi, dan pikiran Visara. Hancurkan 3 benda itu secara bersamaan, niscaya kekuatan Visara akan melemah dan bisa tersegel. Di saat Raghav mencoba mencari 3 benda sihir, tubuh Miti yang dirasuki Visara disegel di kolam. Singkat cerita, Raghav pun mendatangi 3 lokasi: kuburan Visara di dekat rel kereta api, rumah Visara, dan gedung radio. Di kuburan, Raghav berhasil mendapatkan kalung di lehernya si Visara. Di rumahnya Visara, Raghav menemukan bedak catur yang dulu Visara sering main catur dengan halusinasi ibunya. Di gedung radio, Raghav menyadari kalau pemancar antena sebagai hasrat terbesar Visara sebagai penyiar radio. Seketika, Raghav langsung mencelut naik tower. Tapi sialnya, walaupun rohnya disegel oleh Vihari, kekuatan Visara bisa sampai di gedung radio, sehingga tuh tower pun ambruk menimpa mereka. Dikala itu, Surender dan si Sumit meminta si Raghav segera membawa tuh pemancar menjauh. Sembari ditembakin meteor, Raghav berlari membawa tuh pemancar radio. Sialnya, di kuil, sosok Visara berhasil meloloskan diri dari mantra. Dia pun langsung menyerang Raghav dan yang lain. Nah, pas mau menyerang si Raghav lagi, Visara kesakitan pas menyentuh gelang suci. Sadar akan hal itu, Raghav langsung memakaikan tuh gelang ke tangannya si Miti. Gara-gara hal itu jugalah, jiwanya si Visara langsung masuk ke dalam tubuhnya si Raghav. Nah, di alam bawah sadar, keluarlah sosok Visara yang menyerupai si Raghav. Kita pun diperlihatkan kilas balik. Kenapa dulu Raghav kecelakaan? Karena dulu Raghav ngegas Vespa bapaknya, sehingga bapaknya pun tewas. Visara bilang kalau mereka itu sama-sama membunuh ayah mereka. Visara pun mengajak Raghav bersatu dengannya untuk membunuh orang-orang yang selama ini merendahkan mereka. Sialnya, Visara itu berhasil menguasai tubuhnya si Raghav dan langsung menghujamkan kaca ke tubuhnya sendiri. Untung aja Miti mencegah itu. Alhasil, di alam bawah sadar, Raghav dan Visara pun duel. Dikala Raghav nonjok si Visara, Visara pun langsung mental dan menghilang. Rupanya Raghav memegang kalung yang ditemukan di kuburan. Di saat itulah Vihari langsung menyegel tubuhnya si Raghav.
Dengan ritual semua pendeta, roh Visara pun berhasil dikeluarkan dan disegel selamanya di sebuah bola besi. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan Raghav dan Simiti indahoy di pantai. Mereka pun plong karena udah nggak harus berhadapan sama hantu nggak ngotak lagi. Tapi ada yang janggal. Kenapa Visara sangat terobsesi sama tuh cermin? Dan kita pun diperlihatkan scene sosok yang menyerupai ibunya Visara yang memang mempengaruhi si Visara kecil. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu. Dan biar milatihin.